website mereka yang ini. Nah, nanti kalian klik tuh, itu bakal keluar error 404, alias izinnya itu udah dicabut. Kenapa dicabut? Karena Kominfo itu udah dapet info dari OJK kalau aplikasi ini termasuk dalam entitas ilegal OJK per 3 Juli 2020. Tapi Kak, itu kan bukannya info lama ya? Bukannya sekarang udah nggak lagi masuk? Nah, OJK sekali mereka mengeluarkan bukti kalau suatu entitas ini ilegal, mereka nggak akan mengeluarkan 2 kali, teman-teman. Aku akan bahas mulai dari legalitasnya dulu ya. Sebagai suatu bisnis, sudah keharusan untuk mempunyai legalitas yang jelas. Pastiin dulu perusahaannya nih jelas, ada nggak? Terus kalau ada, adanya di mana? Nah, jadi VTube ini mengklaim kalau mereka punya izin penyelenggara sistem elektronik atau izin PSE. Kalau kalian nanya legalitas VTube dari Kominfo, pasti mereka akan ngasih ini. Cuman izin itu udah dicabut. Baik ya teman-teman, kita bahas step by step. Nah, di sini pertama kali yang mereka tekankan itu adalah OJK. Makanya di sini saya membahas OJK-nya dulu. Setelah OJK nanti saya akan maju ke Kominfo-nya. Setelah ke Kominfo-nya, saya akan maju lagi ke BKPM-nya. Setelah itu baru saya akan maju di situs Kementerian Keuangannya. Baru kita juga harus menengok dari Play Store itu sendiri. Jadi lengkap ya. 5 tahap ini memang nanti akan saya ulas satu persatu, tapi saya ke OJK-nya dulu. Ini OJK ini yang selalu ditekan oleh haters ya. Kalau dia ingin menjatuhkan VTube selalu OJK setelah begini, OJK telah mengklaim, OJK. Sabar dong, sabar ya kan. Kita kan perlu tahu juga OJK ini satu lembaga buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Walaupun dia bernaung sebagai lembaga milik negara dan para ahli-ahli ada di sana, tapi tetap aja OJK ini buatan manusia. Bisa salah gitu loh. Tidak selalu harus benar. Nah, kecuali kalau itu lembaga buatan Tuhan, bisa jadilah dia tidak akan memiliki titik kesalahan. Orang buatan manusia kok. Wajar. Jadi hal yang wajar kalau OJK itu mungkin melakukan kesalahan. Contoh saja ini misalnya, dulu kita ingat Jiwasraya itu salah satu lembaga investasi yang direstui oleh OJK loh. Kemudian ke belakangnya ternyata Jiwasraya itu mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan merugikan masyarakat banyak. Nah itu kan kalau mau jujur kan OJK tidak mencium kan bahwasannya Jiwasraya ini akan mengalami kerugian. Artinya di situ ada sesuatu yang terlewatkan oleh OJK untuk dia nilai, untuk dia pertimbangkan, sehingga dia lalai memberikan suatu warning kepada masyarakat, hati-hati bahwasanya Jiwasraya hampir kolaps. Nah, andai kan OJK itu memang tidak memiliki titik kesalahan, tertangkap itu semua. Tapi sekali lagi, wajar saja itu tidak tertangkap oleh OJK. Karena OJK ini sekali lagi buatan manusia. Jadi tidak bisa juga dituntut sempurna. Harus tahu mana yang akan kolaps, mana yang akan tidak kolaps, mana yang kedepannya nanti bagus, mana yang kedepannya nanti amburadul. Itu tidak akan juga sempurna. Apa yang dikatakan OJK selalu benar gitu. Seperti di sini dikatakan bahwasannya VTube itu ilegal atas dasar dianya sebagai investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000 per sampai dengan Rp70 juta. Satu yang di sini harus digarisbawahi, OJK harusnya lebih dalam lagi. Di sini harus ada kata-kata per hari, per bulan, per tahun, atau per abad. Sangat tidak mungkin lah kalau misalnya per hari itu 70 juta ya kan. Dan tidak mungkin lagi juga kalau sampai per abad. Siapa sih yang mau nunggu sampai 100 tahun? Nah, jadi di sini tapi tetap harus ada kejelasan. Keuntungan ini dalam bentuk per hari, per bulan, per tahun atau per abad. Tidak bisa dimunculkan begini saja. Di sini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Data ini didapat OJK dari mana? Ada 3 option di pemikiran saya. Pertama, apakah data ini didapat OJK dari laporan haters semata? Yang kedua, apakah OJK mengambil data ini
dari promosi para member VTube. Hanya dari promosi para member VTube, tidak sampai ke aplikasi resmi milik perusahaan yang menggelontorkan VTube, yaitu Future View Text. Kalau hanya dari member VTube, bisa saja kan member-member itu melakukan suatu promosi yang salah di luar dari garis haluan yang sudah ditentukan oleh perusahaan VTube. Nah, kalau itu dasar OJK mengambil data dari para member, jelas tidak kuat tuduhan ini. Tetapi akan sangat kuat kalau tuduhan ini benar-benar diambil oleh OJK dari situs resmi VTube, yaitu perusahaan Future View Text. Tapi kenyataannya sebagai member, saya tidak pernah menerima pembelajaran dari situs resmi VTube yang menyatakan akan memberikan keuntungan sebesar 200.000 rupiah sampai dengan 70 juta rupiah dengan hanya mengklik iklan. Di sini banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan untuk bisa mendapat hasil 70 juta rupiah. Bahkan kalau kami bermain tanpa member, bermain sendiri dengan pola gratis, untuk mendapatkan 1,4 juta rupiah itu kami membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan setengah. Butuh proses kan? Tidak, makanya saya bilang di sini harus ada ketentuannya di sini dari OJK. Apakah per hari, apakah per bulan, apakah per tahun? Jadi jelas gitu loh tuduhannya. Nah, kalau dia bilang per hari atau per bulan, jelas tuduhannya bisa kita bantah. Karena saya mengadakan perhitungan, jika tanpa member bergerak itu baru bisa memperoleh 1.400.000 selama 1 tahun 2 bulan setengah. Saya punya tabelnya, nanti saya tunjukkan tabelnya. Beda lagi dengan fast track. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, kita juga harus perlu jeli. Mungkin ini ada semacam pertemuan antara OJK atau antara OJK, pihak perusahaan dan Kominfo, dan kemudian membahas lanjut masalah ini. Bisa jadikan dari pihak Future View Text keberatan ya. Dasar ini diambil dari mana? Kemudian mereka rembuk. Jadi biarkan saja OJK, perusahaan Future View Text dan lembaga-lembaga terkait yang ada di sana itu mereka saling komunikasi gitu. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa itu nggak usah langsung bilang, oh dicekal, oh dicabut izinnya. Nanti dulu kau bilang izinnya dicabut, nanti saya tunjukkan kalau izinnya belum dicabut. Bahkan izinnya itu masih tertulis secara resmi itu aktif. Jadi jangan bawa-bawa OJK langsung OJK. Nah, OJK itu kan mengusulkan hasil temuannya. Kemudian nanti akan ditindak oleh lembaga-lembaga berikutnya. Dan nanti juga pihak perusahaan akan dipanggil kan, dimintain pendapatnya, dimintain ada banding atau tidak, atau terima dengan keputusan ini. Nah, biarkan saja itu sudah menjadi urusan OJK, perusahaan Future View Text, terus itu lembaga-lembaga terkait seperti Kominfo, Kementerian Keuangan, BKPM, ya kan. Biarkan saja itu udah urusan mereka lah. Kita nggak usah terlalu sok tahu, sok yes, sok no, langsung dicekal, dicabut izinnya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ketika orang masih dalam proses hukum, jangan kita menghakimi. Biarkan saja mereka berproses. Toh nanti kalau memang benar-benar terbukti dicekal, ya udah, pasti nanti itu dari pemerintah. Aplikasi itu bisa dihilangkan dari Play Store. Sementara ini kan di Play Store saja mereka masih boleh, masih ada. Berartinya ada satu proses itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dengan perusahaan Future View Text. Kenapa kita yang harus menghakimi? Seolah-olah itu kita hakimnya gitu loh. Gak usahlah demikian. Ya, para haters itu berhenti. Bukan Anda hakim di sini.
tapi ada lembaga terkait yang lebih berhak untuk menghakimi perusahaan Future View Tax. Jadi berhenti sudah, Anda tidak usah banyak ngomong lagi, capek kami dengarnya. Baiklah teman-teman, berikutnya saya masuk ke Kominfo. Jadi ini Kominfo website resminya. Saya mencarinya di mesin pencarian Google ya. Kita klik Kominfo di website resminya. Kita tunggu sebentar. Oke, inilah website resmi Kominfo. Setelah muncul beranda Kominfo, kita klik layanan. Nanti setelah kita klik layanan akan muncul seperti ini. Baru nanti kita pilih saja di sini directory. Nah, setelah kita pilih directory, nanti akan ada pilihannya Indonesian Game Rating System atau IGRIS, atau di sini kita disuruh pilih penyelenggara sistem elektronik terdaftar. Kalau kita klik sistem elektronik terdaftar ini, nanti disitulah kita bisa melihat apakah sistem elektronik YouTube ada atau tidak. Kita klik. Nah, ini bentuk penampilannya. Pada bagian search ini apabila kita klik PT Future View Tax, jika izinnya terdaftar maka akan keluar ya. Seperti di sini, Tokozom akan keluar websitenya apa, kategorinya apa, perusahaannya apa. Nah, mari kita lihat apakah PT Future View Tax ini ada. Oke, sudah kita ketik PT Future View Tax. Ternyata di sini no matching records found. Artinya tidak ada yang sesuai dengan pencarian PT Future View Tax. Artinya di sini bisa disimpulkan tidak terdaftar untuk saat ini. Tapi dengan tidak terdaftarnya PT Future View Tax, kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh langsung mengambil satu kesimpulan atau keputusan bahwasannya PT Future Tax ini udah diblokir, dicabut izinnya. Tidak bisa juga kita mengambil keputusan seperti itu, karena kan kita belum bertanya langsung kepada yang memutuskan. Nah, kalau kita sudah bertanya langsung, memang ada keputusannya, ya boleh kita bicara seperti itu. Tapi kalau masih meraba-raba, sebaiknya jangan, karena di sini kan masih ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang benar-benar dicabut. Yang kedua, PT Future View Tax dibekukan sementara, disuruh melengkapi berkas perizinan, dan nanti kalau berkasnya itu lebih sesuai, lebih pas, bisa jadi nanti izinnya kembali muncul. Jadi kita jangan langsung menjudge tuh kan izin PT Future View Tax dicabut kan di Kominfo. Oke, kita akui untuk Kominfo siaran secara elektronik itu memang benar tidak ada. Kalau kita cari PT Future View Tax itu memang tidak ada. Tetapi kalau kita cek di dua departemen berikutnya, yaitu PKPM dan Kementerian Keuangan, ternyata status izinnya aktif. Mari kita buktikan. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke mesin pencaharian Google, di mana di sini kita ingin menuju ke situs lembaga BKPM. Nah, di situ kalau kita mau ke situs lembaga BKPM, kita harus klik situsnya oss.go.id. Nanti kita klik search pencariannya. Inilah yang kita temukan. Di sini lembaga OSS BKPM, pelayanan perizinan berusaha. Mana yang akan kita ketik ya? Di sini ada daftar perizinan, langkah-langkah registrasi,
kita di sini klik daftar perizinan. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, inilah tampilan yang keluar kalau kita klik oss.go.id. Nah, ini adalah BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di lembaga inilah kita bisa cek status NIP, nilai izin berusaha setiap perusahaan. Ini juga lembaga milik negara. Status izin berusaha yang ingin kita cek di sini itu sifatnya umum, tidak khusus terpola pada siaran elektronik saja. Baiklah, bagaimana cara ceknya? Kita klik status NIB di sini. Kita klik. Setelah kita klik status NIB, maka di sini kita disuruh cek ya, nomor pokok wajib pajak atau nomor induk berusaha. Maksudnya begini, kita disuruh cek keadaan perusahaan mau menggunakan nomor pokok wajib pajak atau mau menggunakan nomor induk berusaha. Nah, di sini saya menggunakan nomor induk berusaha saja ya. Nah, klik nomor induk berusaha, baru kita klik nomor induknya. Saya hafal ya nomor induk berusahanya Pitup karena saya itu membernya ya. Jadi nomornya adalah 022 03 kali 5141188 tuh. Saya sampai hafal, bahkan saya hafal juga tanggalnya. Tanggalnya itu dianya Januari 2020 ya. Kita ke Januari, itu dia tepatnya di tanggal 18. Nah, 2020 kelewatan. Nah, ini Januari, dia tepatnya tanggal 18. Itu tanggal dimana NIB-nya itu dikeluarkan. Kemudian kita klik kode captchanya, kita ikutin ini. Perlu diperhatikan ya, hurufnya kalau besar-besar, kecil-kecil ya. Di sini harus ditulis sesuai dengan kondisi hurufnya. Baru kita klik submit atau masuk ya. Kita lihat data tidak ditemukan. Oh maaf, di sini saya ada kesalahan. Tanggal 18 bukan tanggal 16. Klik ya sekali lagi, submit. Nah, ternyata keluar PT Future Viewtex itu adalah perseroan terbatas dan status NIB-nya aktif. Jadi teman-teman yang mengatakan bahwasannya Future Viewtex itu sudah dicabut lah, sudah dicekal lah. Nah, nanti dulu di BKPM dinyatakan status izin berusahanya itu aktif. Paham ya di sini ya? Jelas aktif, berarti PT Future Viewtex itu masih aktif, masih memiliki izin, masih resmi di badan BKPM. Oke, selanjutnya teman-teman kita mau menuju ke website Kementerian Keuangan. Di sini kita klik ya. Kita klik www.insw.go.id. Lalu kita klik, akan keluar seperti ini. Kita klik yang INSW. Kita langsung menuju ke akunnya Kementerian Keuangan. Inilah berandanya. Nah, setelah kita sampai di sini, lalu kita ke bagian tracking. Nanti di situ kita pilih tracking NIB. Setelah kita sampai di tracking NIB, kita akan menemukan lembar yang harus kita isi, yaitu kita isi nomor NIB-nya Pitup, kemudian kita isi captchanya.
lalu kita submit, kita tunggu hasilnya. Ternyata keluar di sini bahwasannya Future View Text itu terdaftar di Kementerian Keuangan. Di sini ada yang berhubungan dengan perpajakan, nilai izin berusaha, terus NPWP-nya, ya kan? Nah, ini perpajakannya. Jadi di sini jelas bahwasannya Future View Text di Departemen Keuangan masih terdaftar, belum dicabut, belum diblokir. Jadi yang masih dipermasalahkan hanya ada di dua lembaga, yaitu lembaga pertama adalah OJK. OJK itu juga masih dalam tahap melaporkan adanya penemuan, kemudian ditanggapi langsung oleh satu lembaga berikutnya, yaitu Kominfo. Di sini Kominfo menghilangkan daftar PT perusahaan Future View Text ya. Tapi di situ kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah itu betul dicabut atau hanya dipending sementara untuk melengkapi berkas. Dan kemudian untuk BKPM, status izinnya tadi sudah kita lihat ya, status izinnya itu aktif. Jadi Fitup masih aktif ya di BKPM, dan di Departemen Keuangan pun bisa ditemukan bahwasannya Future View Text ini ada datanya. Artinya Future View Text ini bukan suatu aplikasi yang tidak berizin. Artinya Future View Text itu awalnya izinnya udah lengkap, ke OJK sudah ada, ke Kominfo sudah ada, ke BKPM juga udah masuk, ke Kementerian Keuangan juga masuk. Tapi kenapa tiba-tiba OJK melakukan siaran bahwasannya PT Future View Text ini sebagai salah satu situs yang dicekal? Itu bisa saja karena ada laporan dari haters, atau mungkin ada temuan-temuan yang ditemukan oleh OJK. Kemudian kan OJK mengusulkan. Kemudian nanti selanjutnya ya kita menunggu dan tidak usah menghakimi. Kalau benar-benar nanti Fitup ini terbukti dicabut izinnya, maka tidak akan keluar lagi di BKPM maupun di Kementerian Keuangan. Secara otomatis pun pemerintah bisa mencekal di Play Store. Sekarang kita menuju ke aplikasi Fitup. Kita akan membuka aplikasi Fitup di Play Store. Kita klik Play Store. Nah, di sini nanti kita klik Fitup di mesin pencariannya, maka akan keluar Fitup. Artinya Fitup masih bertengger di Play Store. Bahkan di sini sudah di-download 10 juta dan memiliki ranking 4,7 bintangnya ya. Wow, ini luar biasa, prestasi yang luar biasa ya. Nah, sekalian di sini saya ingin menjawab Teja Chandra. Teja Chandra bilang, ngaku-ngaku punya member 10 juta, itu dari mana? Di Play Store saja itu baru di-download 5 juta. Memang benar ya, waktu itu masih 5 juta ketika Teja Chandra ngomong. Ternyata apa? Dia lupa. Fitup ini sebelum masuk Play Store, dianya kan berupa website. Nah, websitenya itu sudah menerima pendaftaran member sebelum masuk di Play Store. Jadi sudah ada member-member yang daftar. Kalau pada saat itu diklaim bahwasannya yang di-download baru 5 juta, tetapi diklaim oleh keluarga besar Fitup bahwasannya membernya itu sudah 10 juta, ya jangan lihat dari laporan hasil download yang ada di Play Store. Mereka-mereka yang daftar sebagai member Fitup sebelum aplikasi Fitup ini masuk di Play Store, itu juga harus diperhitungkan. Jadi Teja Chandra mungkin lupa dengan hal ini. Terus dia mengatakan halu gitu ya. Bosannya halu itu ngaku-ngaku sampai 10 juta membernya. Orang di Play Store aja baru di-download 5 juta. Nah, memang sebelum dia masuk ke Play Store tidak ada pendaftaran anggota. Ada Pak Teja. Itu Pak Teja saya ingatkan ya. Mungkin Pak Teja Chandra lupa ya.
Bahwasanya VTube ini sebelum resmi masuk ke Play Store itu sudah melakukan pendaftaran. Dan di sini saya juga ingin menekankan teman-teman, kenapa VTube ini masih bertengger di Play Store. Toh Kominfo sudah menghapus secara elektronik kan, dan kita tidak bisa mencari di website milik Kominfo. Jadi pertanyaan itu akan saya jawab. Bahwasannya VTube ini bertengger di Play Store. Play Store ini milik Google. Jadi kalau misalnya Kominfo ingin menutup aplikasi VTube yang ada di Play Store, itu harus ketuk pintu dulu dong terhadap pihak Google yang jelas-jelas memiliki lisensi terhadap VTube. Jadi tidak bisa sewenang-wenang Kominfo itu langsung menghapus VTube yang ada di Play Store. Tentu saja pihak Google akan bertanya, why? Ada apa ini? Kenapa VTube ingin Anda tutup? Nah, kalau Kominfo mengatakan karena melanggar aturan, karena ditemukan sesuatu yang melanggar hukum, makanya VTube harus ditutup. Ya nggak apa-apa, mana suratnya, mana buktinya, mana ketentuan hukumnya. Pastinya kan pihak Google minta hal-hal seperti itu. Selagi Kominfo tidak memberikan hal itu ke pihak Google, Google masih punya hak untuk terus membiarkan VTube ini bertengger di Play Store. Tentunya kan begitu ya. Bukan berarti pihak Kominfo tidak mau memberikan. Bisa saja Kominfo ini kan masih dalam tahap proses menilai VTube. Jadi VTube masih diberi kesempatan kan untuk melengkapi berkas-berkas. Kalaupun nanti ternyata VTube gagal memenuhi prasyarat yang diminta oleh Kominfo, atau gagal membuktikan kepada Kominfo kalau tuduhan OJK itu tidak benar, artinya OJK yang benar, ya bisa jadi nanti suatu saat Google itu akan menutup aplikasi VTube di Play Store. Tapi tentunya dengan proses yang istilahnya saling menghargai, artinya Kominfo menghargai Google, Google juga menghargai Kominfo, di mana di sini juga Kominfo menghargai future view text ya. Jadi memberi kesempatan untuk membuktikan bahwasannya tuduhan itu benar atau tidak. Jadi bukan kita yang menghakimi. Kita ini bukan lembaga, bukan hakim tiba-tiba langsung mengatakan udah ditutup, udah dicekal. Oh, bukan begitu sayang, salah. Biarkan saja para lembaga ini atau orang-orang yang berkepentingan di sini, biarkan saja mereka berproses gitu ya. Toh nanti kalau memang tidak ditemukan titik temu, pasti itu nanti Kominfo punya bukti-bukti yang kuat, diajukan ke Google, dan Google juga setuju, tutup sudah itu yang namanya VTube. Sebaliknya kalau ternyata pihak future view text itu mampu membuktikan bahwasannya tuduhan OJK itu tidak benar, bisa jadi nanti Kominfo dengan besar hati harus mengembalikan lagi siaran elektronik milik VTube yang sudah diblokir untuk sementara ini, dan ada lagi di Kominfo. Jadi itu semua proses teman-teman ya. Jangan termakan isu yang hoax. Biarkan saja mereka berproses. Toh mereka yang punya wewenang, bukan kita. Lembaga-lembaga terkaitlah yang punya wewenang menentukan apakah VTube ini nantinya harus totalitas ditutup sampai di Play Store. Kemudian, kedua dikatakan nonton iklan di VTube dibayar pakai dolar. Ya elah, bohong banget itu, bohong banget. VTube itu nonton iklan dibayar pakai VP alias viewpoint, bukan dolar. Tetapi mereka ngotot, iya, tapi VP-nya bisa ditukar sama dolar. Siapa bilang, Bo? Ditukarnya dengan rupiah. Kan ngibul lagi. Sampai di sini mari kita tanggapi Pak Teja Chandra ya. Ini semakin kemari bahasanya itu semakin ngawur perasaan saya ini ya. Future View Text selaku perusahaan yang memiliki aplikasi VTube itu hanya mengatakan satu VP setara dengan $1. Artinya satu VP besarnya setara dengan $1. Pak Teja Chandra dapat kalimat dari mana yang mengatakan VP bisa ditukar dolar? Tolong jangan berlebihan.
Future ViewTech selaku perusahaan yang meluncurkan aplikasi VTube enggak pernah menetapkan seperti itu. Perusahaan hanya mengatakan 1 VP sama dengan $1. Kalau bahasanya VP bisa ditukar dolar, kita bisa dong tukar VP ke money changer. Nyatanya nggak bisa. Di sini yang berbohong siapa? Pak Teja Chandra atau siapa? VTube itu memiliki VP yang bisa dibeli dengan dolar atau rupiah. Begitu bahasa yang benar. Oke, saya ulangi. VTube itu memiliki VP yang bisa dibeli dengan dolar atau rupiah. Begitu yang benar bahasanya. Artinya tergantung pembeli. Mau pakai dolar bisa, mau pakai rupiah bisa. Tapi tidak pernah ada bahasa yang digelontorkan perusahaan Future ViewTech kalau VP itu bisa ditukar dengan dolar. Ini bahaya. Tolong jangan hiperbola dalam berbicara. Di sini jelas Pak Teja Chandra sangat mengada-ngada. Dari sisi bahasa ini ya. Belum lagi ketika dia tukarkan, dia dipotong antara 25 sampai 50%. Kalau Anda yang nggak pernah menjerumuskan bebek dungu, Anda dipotong 50%. Makanya jahat ini. Anda disuruh menjerumuskan bebek dungu sebanyak-banyaknya sehingga komisinya dipotong atau potongannya tidak sampai 50%. Bisa ya 25 lah gitu. Tapi Anda harus banyak menjerumuskan bebek dungu. Di sini yang berbahaya siapa? Mulutnya Pak Teja Chandra atau kami? Coba pikir baik-baik. Dia berkata bebek dungu. Bisa nggak Pak sebagai orang tua pakai bahasa yang santun? Allah menciptakan kami ini sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Pikirlah baik-baik kalau bahasa kamu ini dicontoh generasi muda. Pantaskah orang tua bicara kayak gitu? Dibuat dalam video ngatain orang bebek dungu, ditonton banyak orang. Sudah dipikir dosanya, sudah dipikir efeknya. Masyarakat yang menilai Anda. Harga diri Anda sesuai dengan pola bicara Anda. Begitu cara masyarakat luas menilai Anda. Paham ya Pak? Ya, sesama orang tua kita saling menasihati, boleh kan? Nah, kalau tidak Anda dipotong 50%. Nah, oleh karena itu pun kalau ada yang mau beli VP-nya di exchange counter. Buktinya ada nih, kita lihat nih. Orang yang susah menjual VP. Kasihan ini ibu. Lihat di sini nih. Ya. Di sini ibu ini mengeluh bahwa susah menjual VP padahal dia mau beli susu buat anaknya. Tapi mau jual VP di exchange counter susah, nggak ada yang beli. Lah masih saja bebek dungu VTuber ini berkilah bahwa kalau sampai 7 hari nggak laku dibeli sama perusahaannya. Kalau sampai dibeli sama perusahaannya pasti VP ibu ini sudah laku kan? Ya kan? Cobalah bikin video yang isinya bukti pembelian perusahaan atas VP member atau VP bebek dungu. Ada nggak? Tidak ada. Oke, mari di sini kita perbesar ya. Sharing VTube yang digelontorkan oleh seseorang yang kemudian diambil oleh Pak Teja Chandra dan dijadikan bahan oleh beliau untuk menjatuhkan VTube. Kita baca pelan-pelan. Tolonglah sama-sama VTubers minta kerjasamanya. Saya mau jual VP. Akun saya real, bukan fake, bukan akun brengsek ya. Saya mau jual VP saya. Saya sudah coba bilang ke teman-teman saya kalau VTube bisa menghasilkan uang, bahkan bisa beli mobil dalam jangka sebulan. Ngaco lu. Dari mana bisa beli mobil sebulan? Gak ada VTube mengajarkan seperti itu. Kecuali Anda beli bintang 6. Nah, kalau Anda beli bintang 6, artinya Anda orang kaya. Bintang 6 itu 140 juta harganya. Masa sih bisa ngeluarkan uang 140 juta tapi Anda beli susu teriak-teriak? Lanjut ya. Tapi mereka malah nggak percaya. Mohon kasih solusi gimana caranya bisa kejual pipi saya. Saya butuh uang buat beli susu. Duit saya habis karena duit saya buat beli bintang. Di sini dia buat pengakuan.
duit saya habis karena duit saya buat beli bintang. Bintang berapa yang kau beli? Saya mau tanya, bintang berapa yang kau beli sampai duit kau habis? Lagian tak pakai otak, susu belum kebeli, kau beli bintang pipi. Dulu kan lah kau dulu beli susu, jangan kau beli bintang. Jadi ini aneh banget sharing VTube yang satu ini aneh banget. Ini jelas akunnya brengsek banget gitu. Sengaja menjatuhkan VTube ya. Di sini dia bikin pengakuan bisa beli mobil dalam jangka waktu 1 bulan. Hitungan dari mana bisa beli mobil dalam jangka waktu 1 bulan? Ini berarti orang nggak ngerti VTube, ini nggak ngerti hitungan VTube bisa bilang seperti ini. Saya tunjukkan listnya ya, bagaimana VTube itu bisa menghasilkan uang, tahapan-tahapannya. Saya punya ini listnya, sebentar nih ya, saya akan jelaskan. Sebentar ya, tunggu. Dan saya mau tanya sama member-member VTuber sekalian ya, emang jual VTube itu susah ya? Setahu kita ini member VTube, kita itu malah mencari-cari, langka itu VTube. Kok ada ya seorang ibu mau jual VTube nggak bisa? Kita aja mau beli antri, VTube itu belum 5 menit, baru berapa menit itu diumumkan ingin dijual, langsung disamber orang. Nggak pakai hitungan hari ini mau dijual, hitungannya menit ke jam saja itu udah hilang, udah habis dibeli orang. Langka itu VTube. Dari mana ada ceritanya orang nggak bisa jual VP? Ini pengakuan ini dari mana? Kenyataannya, realnya, tanyalah kepada semua member VTube. Tanya pada mereka. Gampang tidak mencari VP? Sangat langka VP itu. Jadi ini sebuah sharing yang dikeluarkan oleh akun yang benar-benar fak. Dia ngakunya bukan fak, tapi saya bilang fak. Bohong besar. Orang kenyataannya kita saja mau beli VTube tuh sampai antri kok. Antrinya itu nggak 100-200 orang, ribuan orang antrinya itu. Sangat-sangat susah mendapatkan VP saat ini. Kok bisa-bisanya dia ngaku nggak bisa jual VP? Ini pasti ada sesuatu yang salah. Apakah dia jual VP-nya di luar exchanger counter? Dia mau jual gitu kayak seperti orang jual singkong di pasar gitu. Gampang ya, orang jual beras, orang jual telur. Nggak begitu Bu cara jualnya. Ada exchanger counter, ada tempatnya. Kalau mau jual VP di exchanger counter, jangan jual VP di pasar loak atau di pasar rakyat yang nggak ada yang mau beli. Jualnya di exchanger counter. Makanya aneh. Kalau Anda jual di exchanger counter, hanya hitungan menit atau jam pasti terjual. Juga kepada Pak Teja Chandra, Anda nggak usah nantangin kami untuk membuktikan, buat video yang membuktikan perusahaan ada membeli VP membernya. Ya gimana perusahaan membeli VP kami? Kami saja baru masang sudah disambar, sudah ada yang beli. Tidak sempat itu VP itu gentayangan 1-2 hari itu yang di exchanger counter itu tidak sempat. Bagaimana kami mau buat videonya kalau perusahaan terbukti ada membeli VP membernya? Memang tidak ada. Karena VP-nya laris, sangat luar biasa. Dan ini bukan bohong-bohong saya bicara ini. Anda boleh tanya ke semua member VTube. Kalau saya bohong, nanti mereka bilang, oh itu bohong itu Pak Mulkan itu. Tapi saya nggak bohong. Kenyataannya memang VP ini langka. Beda dengan Anda berbohong di sini. Anda mengatakan ada ini buktinya seorang ibu tidak bisa menjual. Tapi setelah saya analisa dengan baik ini sharing ibu ini, oh bohong banget. Bisa beli mobil dalam waktu 1 bulan. Itu sudah bohong ya. Duitnya habis, duitnya habis beli bintang tapi nggak bisa beli susu. Lebih bohong lagi. Ya kan? Nggak pakai otak kan? Beli bintang dulu, susu anak nggak dibeli. Kalau yang pakai otak, beli susu dulu, baru beli bintang, ya kan? Berarti apa? Berarti dia sudah salah manajemen. Nggak usah salah-salahkan orang lain. Manajemennya salah bagaimana? Dia mendahulukan beli bintang ketimbang beli susu. Habis itu teriak-teriak. Sudah salah teriak-teriak. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi ini benar-benar sebuah akun yang real fuck ya. Bukan fuck tapi real fuck. Brengsek banget akun ini. Bisa-bisanya itu seorang Teja Chandra yang lulusan Amerika ya, yang mengaku IT dari Amerika. Bisa-bisanya itu ngebahas
eh, sebuah sharing VTube yang seperti ini? Harusnya dia telah dulu. Ini kalau saya lempar ke masyarakat umum, kira-kira saya malu nggak ya? Malu nggak kira-kira kalau saya bahas seperti ini? Ayo Pak Teja Chandra jawab, malu nggak? Anda malu karena terpukul ke diri Anda sendiri. Ini akunnya Pak Brengsek. Dan Anda, saya tanya, siapa yang mengajarkan VTube itu bisa beli mobil 1 bulan? Saya tanya Pak Teja Chandra. Harusnya ini Anda teliti dulu. Oh, ini ngawur nih bahasanya. Masa ada bisa beli mobil dalam jangka sebulan? Ini ngawur. Nah, kalau Anda sudah bisa analisa seperti ini, jangan Anda lempar ke orang umum. Berarti Anda melempar sharing VTube-nya orang tanpa Anda telah dulu, tanpa Anda teliti dulu. Baiklah teman-teman, saya penuhi janji saya akan menunjukkan list. Saya memiliki list ya, perhitungan bagaimana caranya kita mengumpulkan view point. Nah, di sini adalah bekerja tanpa fast track dan referral. Fast track itu kan strategi percepatan pengumpulan poin dengan cara membeli ya. Artinya di sini tidak ada pembelian, dan tanpa referral. Artinya di sini kita tidak memiliki anggota. Kita bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Bisa dong beli mobil ratusan juta rupiah, bisa. Tapi kapan? Bukan seperti kata Teja Chandra tadi lewat postingannya, 1 bulan bisa beli mobil. Enggak. Di sini itu bisa tertarik sebesar 194 juta rupiah. Itu sekitar 3 tahun 3 bulan. Catat baik-baik Pak Teja Chandra ya. 3 tahun 3 bulan baru bisa dapat 194 juta. Prosesnya sangat lama kan? Nggak ada itu diajarkan di VTube 1 bulan. Lantas dari mana landasan berpikir ikut VTube sebulan bisa beli mobil? Itu kan ngawur itu. Berarti yang Anda posting itu sangat-sangat ngawur itu. Dia belajar dari mana? Suhunya siapa? Gurunya siapa? Bertanya dulu itu sama dia. Terus tanya bagaimana cara hitungannya. Jangan main posting baru bicara sekehendak hati. Itu nggak baik juga. Jatuhnya fitnah itu nanti. Kalau kita ingin beli mobil, kira-kira berapa uang sih? 30 juta bisa, mobil bekas, ya kan? Nah, kalau 75 juta, mobil baru pun belum dapat. Kalaupun dapat itu ya mobil-mobil yang istilahnya benar-benar underclass lah ya, kelasnya di bawah itu. Kalau 75 juta itu yang baru. Nah, kalau kita mau beli yang bagus, yang agak lumayan itu 100 juta lebih lah. Coba perhatikan di tabel ini. Nah, kita kalau mau menarik yang harga uang kita sekitar 134 juta ya, itu mobil-mobil standar lah yang baru tapi agak lumayan, 134 juta. Itu 3 tahun 20 hari Pak. 3 tahun 20 hari. Tidak ada VTube itu mengajarkan 1 bulan bisa beli mobil, tidak ada. Baiklah, di sini saya memperlihatkan apabila seorang member fast track atau membeli paket bintang 6, yaitu paket termahal, seharga atau dengan modal 10.000 VP. Andaikan di sini kita mengambil 1 dolarnya adalah 14.000 rupiah, berarti 10.000 VP itu seharga 140 juta rupiah. 140 juta rupiah itu setelah 40 hari, di sini setelah 40 hari ya, bukan 1 bulan ya, setelah 40 hari itu mendapat keuntungan 3.500 PP. 3.500 PP, mari kita ambil dengan biaya penarikan 50%. Rumusnya penarikan maksimal, yaitu total PP dibagi 3 dikalikan 2. Berarti yang bisa kita tarik maksimal dari keuntungan beli bintang 6 adalah 3.500 PP dibagi 3 dikali 2. Yang ini. Yang kita bisa ambil itu berarti 2.333,33 PP. Dengan biaya penarikan 50% yang bisa kita tarik berarti 1.166,665 PP. Itu kalau dirupiahkan 16.333.310 rupiah. Nah, kita bulatkan saja ya, 16 juta. Berarti dengan membeli bintang termahal di aplikasi VTube
itu baru bisa mendapatkan 16 juta dalam 40 hari. Bagaimana mungkin uang 16 juta ini bisa dibelikan mobil? Mobil apa 16 juta itu? Mobil bekas ya bisa lah ya kalau 16 juta, tapi nyesekin hati aja beli mobil yang harga 16 juta, pasti banyak perawatannya. Jadi jelas postingan yang mengatakan bisa beli mobil 1 bulan itu ngawur banget. Ngomong doang, lu diketawain, tahu nggak? Jangan bikin malu bangsa dan negara ini. Mohon maaf, kebetulan latar belakang saya S2 IT dari Amerika, yang riset saya tentang artificial intelligence dan machine learning. Dan tim saya pernah membangun sebuah sistem big data di sebuah rumah sakit yang bernama Tan Tock Seng di Singapura. Kemudian Anda lihat juga di sini, ada pemain VTube, Bebek Dungu juga, yang mengeluhkan bahwa 2 bulan terakhir aplikasinya sudah 11 kali diupdate. Oke, ada pernyataan bahwasannya sudah 2 bulan aplikasi VTube sudah 11 kali di-upgrade. Tadi sudah tahu belum di-upgrade itu apa yang di-upgrade? Saya sebagai member VTube ini kasih tahu ya. Beberapa kali upgrade itu kita disuruh ngisi perbaharuan tentang kota kita tinggal. Di situ kita misalnya DKI Jakarta. Terus DKI Jakarta itu Jakarta yang mana? Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan? Ini kan big data secara geografis kan? Betul tidak? Nah, terus kita juga di sini disuruh mengisi gender ya, umur kita. Gender itu jenis kelamin kita ya, laki-laki atau perempuan. Ini juga masuk big data bukan sih? Big data kan. Nah, terus di sini kita disuruh ngisi X, umur kita. Berapa umur kita? Di sini misalnya 48 tahun ya. Ini masuk klasifikasi big data bukan? Masuk ya kan? Nah, ada juga di sini data ahli waris. Jadi upgrade itu pada dasarnya kita melengkapi data-data kita sampai dengan 11 kali dalam 2 bulan. Bukan aplikasinya jelek, artinya di situ semakin diolah big datanya. Setiap upgrade itu selalu ada yang baru ditanyakan oleh VTube. Dan ada masalah dengan Anda upgrade 11 kali, dan sekarang setelah VTube itu mencapai versi 2.1.4, kami merasa nyaman banget gitu. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ya. Di versi 2.1.4 ini kayaknya banyak masalah yang sudah bisa teratasi. Jadi upgrade buat kami bukan sebuah masalah, justru membuat kami lebih terbantu dengan versi yang lebih baik. Jadi kalau Anda bicara VTube itu tidak mengolah big data, Anda salah besar. Umur itu masuk big data, kota itu masuk big data, gender itu masuk big data. Masih banyak lagi data-data yang selalu diminta oleh VTube. Jadi ketika Anda mengatakan VTube itu tidak mengolah big data, Anda salah besar. Kemudian ke-9, dikatakan VTube itu gratis kok dan tidak merugikan. Ya betul, bisa main gratis, dan sudah saya pernah buat videonya, lihat aja di sini, ya kan? Saya pernah ulas bermain VTube gratis bisa dapat mobil selama setahun. Tapi hasilnya cuma mobil mainan anak-anak. Ini orang semakin halus sepertinya ya. Dengan gampangnya bilang orang beli mobil-mobilan, motor-motoran, mobil plastik. Nanti kalau ada videonya pun saya tunjukkan orang beli mobil beneran. Ada aja nanti omongannya apa nggak ngerti. Jadi males. Lebih baik saya nggak usah tanggapin untuk yang mobil-mobilan, motor-motoran, atau mobil plastik. Ya sekarang member VTube bisa mengukur sendirilah apakah memang Anda beli mobil-mobilan, motor-motoran, atau mobil plastik. Kalau ternyata Anda bisa beli mobil-mobilan yang beneran, ya udahlah, bersyukur aja sama Gusti Allah. Biarkan aja orang bicara apa, nggak usah didengar. Jadi poin pertama dari OJK ini udah termasuk entitas ilegal dan masih berlaku, dan ini izinnya juga udah dicabut dari Kominfo. Yang kedua, VTube ini juga punya izin usaha.
VTube ini termasuk dalam kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer di 62090 KBLI-nya ya. Nomor KBLI 62090 ini diklasifikasikan sebagai tempat servis komputer, instalasi personal komputer, dan instalasi perangkat lunak. Mbak, ngomongnya jangan kecepatan, Mbak. Kalau kamu ngomong kecepatan bukan berarti kita itu tidak menangkap. Ada yang Anda potong. Di sini untuk KBLI 62090 itu aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Bukan hanya sekedar yang seperti Anda jelaskan, tempat servis ya. Bukan seperti itu, tapi di sini ada kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi, ada teknologi informasi di sini. Nah, kemudian ada kata dan itu ya, dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Seperti pemulihan kerusakan komputer, itu kan dan. Kalimat dan itu artinya termaksud di dalamnya. Nah, Anda membuang teknologi informasinya, Anda buang di sini. Instalasi setup personal komputer dan install perangkat lunak. Sampai sini Anda cuma sampai sini saja menjelaskannya. Tapi di sini ada juga ditulis termaksud juga kegiatan manajemen insiden. Anda tahu manajemen insiden itu apa? Belajar lagi ya. Dan digital forensik. Tahu digital forensik itu apa? Belajar lagi. Jangan dipotong-potong ketentuan yang ada di sini. Sesuai hati Anda saja yang dibaca, tapi sebagiannya Anda buang. Kelompok ini mencakup bagian usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum mencakup dalam golongan 6201 dan 6202. Ini juga Anda buang. Jadi Anda itu menjelaskan sesuai dengan keinginan hati Anda. Seolah-olah 62090 itu hanyalah sebatas tempat servis komputer saja, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Anda di sini tidak jujur. Ada yang Anda buang, ada yang tidak Anda jelaskan. Tolong yang jujur kalau memberikan informasi. Tapi namanya suatu bisnis pasti punya skenario terburuknya juga kan. Kita coba ya. Jadi misalkan semua member VTube itu udah diaman gitu kan, dan mereka kan memproduksi VP, produksi. Dan juga karena banyaknya supply, maka demand atau permintaan pasaran itu bakal turun gitu kan. Karena mereka memproduksi VP buat apa kalau semua member VTube itu udah diaman? Pasti mereka menjual VP tersebut. Nah, karena udah nggak ada yang mau beli, maka mereka harus apa? Ya, mereka harus mendapatkan member baru untuk membeli VP tersebut gitu kan. Baik, untuk menjawab pernyataan yang terakhir, sepertinya capek banget ya ngadapin orang kayak gini. Kelihatannya pintar, tapi bicaranya nggak sesuai data. Buka dong Play Store. Jangan bicara andaikan. Yang download VTube itu 10 juta lebih. Yang daftar VTube itu sekarang sudah 15 juta. Yang 5 juta itu sebelum VTube tampil di Play Store. Jadi bicara pakai data, jangan pakai urat otot. Sekarang anggota 15 juta, yang diamond baru 100 orang. Bagaimana VP bisa nggak laku? 100 orang banding 15 juta itu sama dengan 1 orang banding 150.000 orang. Nanti kalau yang diamond itu 1000 orang, Anda bisa bayangkan berapa membernya. Karena VTube ini dinamis, tidak statis. Boleh berandai-andai, tapi pakailah data. Cerdaslah sedikit. Kau bilang, nanti kalau semua member itu jadi diamond, alah mah ngomongnya kok nggak pakai data. 15 juta orang jadi diamond. Kau pikir mudah untuk mencapai diamond? Pakailah sedikit otak nih kalau bicara, jangan asal.